Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-dawru tsani min hayatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ad-dawru tsani dening periode se kaping 2 min hayatir Rasuli paneka dari kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bada'u nuzulil wahyi. Bada'u nuzulil wahyi dening panikah permulaan turunah wahyu. Dening panikah permulaan turunah wahyu. Lamma balagal arba'ina min umrihi ba'athahu Allahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan ilal haqqi bi'idhnihi wa sirajan munira. Lamma balaga semangsana depak paseran Nabi. Lamma balaga semangsana depak paseran Nabi al arba'ina de kapak polo min umrihi dari umrah Nabi. Ba'athahu maka ngutus dek ka Nabi Allahu pasera Allah basyiron hale orang se apareng kabar gembira wa nadhiron ben hale orang seapareng peringatan nadhiron. Jadi Bashir itu termasuk nama Nabi, Nadhir juga termasuk nama Nabi. Bashir artinya orang yang memberikan kabar gembira berupa surga. Wa nadhiron orang yang memberikan peringatan tentang adanya neraka. Wada'iyan ben hale orang sing ngajak ilal haqqi maring kebenaran. Bi'idhnihi kalaban idzinah. Arti ini bisa diartikan ilal haqqi maring Allah sehak. Bi'idhnihi kalaban idzinah al-haq atau Allah. Wasirajan ben dedih demar atau lampu muniron se menerangi. Jadi ketika Nabi Muhammad berusia nyampe usianya di 40 tahun, nyampe usianya pada 40 tahun, maka Allah mulai mengutus Nabi Muhammad menjadi basyiron wa nadhiron, menjadi seorang rasul, menjadi seorang yang memberikan kabar gembira dan menjadi orang yang memberikan peringatan. Dan Allah menjadikan Nabi Muhammad da'iyan ilal haqqi, orang yang selalu mengajak kepada kebenaran dan menjadi lampu, menjadi penerang di alam semesta ini Nabi Muhammad. Jadi ketika Nabi Muhammad umur 40 tahun, disitulah Nabi Muhammad mulai diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul. Ketika Nabi Muhammad masih umur 39 tahun, di bawah 40 tahun, Nabi belum diangkat menjadi seorang Rasul. Ya, jadi semua para Nabi rata-rata diangkat oleh Allah menjadi Nabi, menjadi Rasul, itu usianya ketika menyampai pada 40 tahun. Jadi ketika seseorang 40 tahun, itu biasanya banyak rahasia yang sudah tersingkap di dalam kehidupannya. Umur 40 tahun. Ada yang mengatakan para ulama, ketika seseorang apabila sudah umur 40 tahun, maka pikirannya itu sudah disempurnakan oleh Allah. Usianya 40 tahun. Makanya para nabi diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul usianya 40 tahun. Kenapa? Karena akalnya udah sempurna. Pokoknya banyak rahasia di angka 40. Ya, ini 40 tahun, angka 40 itu banyak rahasia. Waqad budi al wahyu birru'yas shadiqati.
Waqat budia ben ongku emulain al wahyu panapa wahyu birru'ya kalaben mimpi as-shadiqati sebender. Jadi wahyu itu dimulai dari mimpi yang benar. Makanya kita nggak boleh meremehkan mimpi, nggak boleh. Jadi ada istilahnya mimpi itu memang benar-benar ilham dari Allah. Ada kalanya mimpi itu ya memang dari setan, ada memang. Cuman kalau kita mimpi sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus, itu tidak boleh diremehkan. Karena sebagian daripada wahyu yang pernah diturunkan kepada para nabi terdahulu itu mulai dari mimpi. Ya. Wahyu bahwasannya Nabi Ibrahim mendapat wahyu dari Allah, mendapatkan perintah disuruh nyembelih putranya Nabi Ismail. Itu dimulai dari mimpi. Jadi waqat budia ben ongku emulain al wahyu panapa wahyu birru'yas shadiqati kalaben mimpi as-shadiqati sebender. Fakana maka bedah pasira Kanjeng Nabi la yara panika tak ningalen atau tak mimpi pasira Kanjeng Nabi syai'an dek kasitung-situng fi naumihi dalam sarenah Nabi illa tahaqqaqa angin dadi nyatah panapa syai' fi yaqdzatihi dalam jegenah Kanjeng Nabi. Jadi Nabi Muhammad itu ketika bermimpi, ya mimpinya itu menjadi kenyataan. Jadi misalnya Nabi Muhammad mimpi sesuatu di dalam tidurnya, ketika bangun mimpi itu menjadi nyata. Thumma nazala alaihi ruhul amin Jibril. Thumma nazala maka kare-kare toron alaihi ing atase Kanjeng Nabi ar-ruhul amin paserah ruhul amin. Jibrilu ropanah malaikat Jibril. Wa huwa tining Kanjeng Nabi yata'abbadu panika ibadah pasira Kanjeng Nabi fi ghari Hira'in dalam gua Hira. Kemudian ketika itu Nabi Muhammad masih ada di gua Hira. Jadi mimpinya itu Nabi Muhammad ketika bermimpi ya ketika Nabi Muhammad ada di gua Hira. Kemudian pada suatu malam malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad, sedangkan sementara Nabi Muhammad dalam keadaan beribadah di gua Hira. Ya. Jadi semua yang dibawa oleh malaikat Jibril, makanya tugas malaikat Jibril itu membawa wahyu. Turun malaikat Jibril membawa wahyu yang akan disampaikan kepada Nabi Muhammad. Wa 'allamahu kaifa yahdin nas as-siratal mustaqim. Wa 'allamahu ben aparing oning atau mulang pasira Jibril budak ka Kanjeng Nabi kaifa halekati panapah kaifa halekati panapah yahdi nutuhaki pasira Kanjeng Nabi annasa deka manusia as-siratal mustaqim deka jalan se lurus se cecek wa yurshiduhum ban nutuhaki pasira Jibril deka Kanjeng Nabi wa yurshiduhum ban nutuhaki pasira Kanjeng Nabi hum deka annas ila tiba'id dini maring atoro agama al-qawimi sejejak. Jadi ketika Nabi Muhammad usia nyampe 40 tahun, kemudian Nabi sedang berada di Gua Hira, turunlah malaikat Jibril dengan membawa wahyu. Jadi yang dibawa wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Turun malaikat Jibril menemui Nabi Muhammad dengan membawa wahyu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra
Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sampai di situ. Jadi tidak semuanya. Jadi ayat pertama kali yang turun dari Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an yang pertama kali turun itu adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, bukan surat Al-Fatihah. Ketika Al-Qur'an ini mulai dibukukan, baru Al-Fatihah ditaruh di depan. Kenapa Al-Fatihah kok ditaruh di depan? Kok bukan surat Al-Alaq ditaruh di depan? Karena Al-Fatihah itu merupakan ummul kitab, permulaan kitab. Al-Fatihah itu berasal dari lafadz fataha, pembukaan. Jadi surat Al-Fatihah itu merupakan pembukaan surat di dalam Al-Quran semuanya. Jadi ayat yang pertama kali turun itu adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Situ malaikat Jibril memberitahukan kepada Nabi Muhammad, datang malaikat Jibril dengan rupa malaikat Jibril yang asli. Karena Nabi Muhammad tidak pernah melihat seorang malaikat, maka Nabi Muhammad ketakutan ketika itu. Kemudian malaikat Jibril mendikte Nabi Muhammad dengan mengatakan, membacakan ayat Iqra. Iqra sampai 3 kali. Nabi Muhammad tidak bisa membaca. Jadi malaikat Jibril mengucapkan Iqra. Nabi Muhammad menjawab, ma ana biqori. Aku tidak bisa membaca. Ya, dalam kitab yang lain disebutkan ketika Nabi Muhammad mengucapkan seperti itu, ma ana biqori, malaikat Jibril langsung merangkul Nabi Muhammad, memeluk Nabi Muhammad dengan pelukan kasih sayang. Setelah dilepaskan lagi, malaikat Jibril mendikte lagi, Iqra. Nabi Muhammad jawabannya tetap ma ana biqori, aku tidak bisa membaca. Akhirnya dirangkul lagi, dipeluk lagi oleh malaikat Jibril. Sampai ketiga kalinya malaikat Jibril mengucapkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq ila akhiril ayah. Sampai ayat kelima. Ya, itu terjadi pada bulan Ramadan. Jadi turunnya wahyu pertama kali di Gua Hira itu turunnya ketika bulan Ramadan. Makanya di pertengahan bulan Ramadan ada istilahnya, ada peristiwa nuzulul Quran. Ya. Jadi seperti itu. Ini proses turunnya wahyu, proses pewahyuan itu seperti itu. Jadi proses pewahyuan itu seperti itu. Wahyu itu apa? Wahyu itu kalau misalnya kita sekarang kitab kita Al-Quran, ya berarti yang dibawa malaikat Jibril adalah Al-Quran kepada Nabi Muhammad berupa wahyu. Jadi wahyunya itu yaitu Al-Quran itu. Jadi kalau misalnya semua Al-Quran atau semua wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu ada 30 juz, yaitu bentuknya Al-Quran. Tapi ketika wahyu itu udah masuk ke dalam diri Nabi, maka seluruh wahyu Nabi hafal semuanya itu. Jadi 30 juz Al-Quran itu wahyu yang sudah dihafalkan oleh Nabi. Tapi Nabi Muhammad bukan proses menghafalkan, tapi beliau itu proses pewahyuan. Beda sama kita. Kalau kita pengen hafal Al-Quran, ya harus menghafalkan. Tidak ada terjadi istilahnya pada kita ini proses pewahyuan, nggak ada. Orang kalau proses pewahyuan tuh nggak bisa, nggak kuat. Makanya orang kalau Nabi ketika mendapatkan wahyu dari Allah berupa surat Al-Alaq ini, karena pertama kali Nabi melakukannya, karena pertama kali Nabi Muhammad mengalaminya, maka Nabi Muhammad gemeter badannya ketika itu. Panas dingin, pucat mukanya. Jadi proses pewahyuan itu membutuhkan mental yang kuat, pemikiran yang kuat, cerdas, hati yang bersih. Kalau orangnya lemah, mengih, udah nggak usah ngarep-ngarep wahyu. Makanya Nabi Muhammad disebutkan, Nabi Muhammad memiliki beberapa kekuatan. Nabi Muhammad memiliki kekuatan manusia. Nabi Muhammad juga memiliki kekuatan dari malaikat. Dan Nabi Muhammad memiliki kekuatan di atas malaikat.
Ini Nabi Muhammad. Ya. Jadi ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, mesti badannya bergetar, badannya sakit semuanya. Dan itu memang proses pewahyuan. Ketika wahyu itu sudah masuk ke dalam diri Nabi, Nabi sudah hafal sudah. Jadi Nabi Muhammad gak melalui proses hafalan Al-Quran, enggak. Ini proses pewahyuan. Ya. Kemudian wa 'allamahu kaifa yahdin nas as-siratal mustaqim. Malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi Muhammad bagaimana menunjukkan manusia ke jalan yang lurus. Ya, kita ini tujuannya hidup, tujuannya bukan kemana-mana. Tujuan kita hidup untuk mati. Tujuan kita hidup untuk mati. Kenapa kok bisa begitu? Ya karena umur kita terus berjalan. Umur kita terus berjalan, nggak ada umur itu mundur, itu nggak ada. Berarti tujuan kita hidup itu untuk kematian. Sementara kematian itu butuh yang namanya bekal atau sangu. Apa bekal kita? Amal kebaikan kita, ibadah kita, kewajiban-kewajiban kita yang harus dilakukan sebagai manusia. Ya. Jadi kalau misalnya kalian itu ngerasa kalian itu manusia, berarti kalian harus taat kepada Allah. Gimana kita taat kepada Allah? Ya apa yang Allah perintahkan dilakukan. Allah memerintahkan sholat, ya sholat. Allah memerintahkan zakat, ya zakat. Allah memerintahkan puasa di bulan Ramadan, ya puasa di bulan Ramadan. Kalau misalnya kita melanggar itu semuanya, berarti kita nggak taat kepada Allah. Gitu. Ya, tujuan kita hidup untuk mati. Mati butuh yang namanya sangu atau bekal. Begitu. Wa yurshiduhum ila tiba'id dinil qawim. Dan Nabi Muhammad, bagaimana caranya Nabi Muhammad menunjukkan kepada orang-orang, kepada seluruh manusia untuk mengikuti agama yang lurus. Karena itu alhamdulillah kita mulai dari kecil, mulai dari lahir sudah dalam keadaan agamanya Islam. Hanya saja kita belum mampu, malas untuk menyempurnakan rukun-rukun Islam. Ya, rukun Islam yang pertama syahadat. Kalau syahadat semua orang bisa syahadat. Ya, mulai dari bayi kita udah diazanin oleh bapak kita. Itu kita ada Islam. Ya, syahadat. Yang kedua sholat. Ya, sholat aja kita masih kadang bolong-bolong, kadang telat-telatan. Ini sholat. Ya. Yang ketiga bayar zakat. Zakat itu bukan cuma zakat fitrah. Zakat itu kalau misalnya kita orang kaya, menjadi orang kaya, kita misalnya punya sapi 40. Punya sapi 40, maka harus dizakatkan itu satu. Keluarkan itu satu. Ya. Kemudian misalnya kita punya panenan. Ya, kita punya tanaman, kita panen sebagai petani, panennya banyak, itu harus ada zakatnya itu. Kalau nggak dizakati berarti mereka orang-orang itu memakan barang yang haram karena itu hak orang lain. Ini yang perlu kita ketahui. Jadi zakat seakan-akan dihilangkan sekarang ini. Yang umum zakat fitri, zakat fitrah umum itu. Padahal zakat sebenarnya banyak hukumnya. Ada zakat mal, ada zuru', ya, itu ada zakatnya semuanya itu. Makanya penting kita itu belajar ilmu agama, penting belajar ilmu fikih itu penting agar kita tahu bisa menyempurnakan rukun Islam kita yang 5 itu. Yang keempat puasa di bulan Ramadan. Kadang di bulan Ramadan kadang puasa, kadang nggak puasa. Itu sempurnakan dulu. Full kalau bisa sebulan penuh bulan Ramadan usahakan berpuasa. Yang kelima khusus pergi naik haji, khusus yang mampu. Kalau nggak mampu nggak usah. Jadi kita nilai diri kita sendiri, rukun Islam kita itu udah bener apa enggak, udah lengkap apa enggak, gitu. Sholat kita alhamdulillah kita bisa sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, kita bisa sholat, kita sudah sholat.
Berarti rukun Islam kita udah agak-agak sempurna. Syahadat sudah, sholat sudah, zakat sudah, puasa di bulan Ramadan. Itu dilengkapi dulu, itu disempurnakan dulu. Kemudian sempurnakan juga rukun-rukun iman kita dengan cara mempelajari tauhid, aqidatul awam, itu dibaca itu. Ya. Wis, lanjut. Halatul Arabi qoblal Islami. Halatul Arabi tining panikah keadaan orang Arab atau tengkanah orang Arab. Qoblal Islami sebelum Islam. Halatul Arabi tining panikah keadaan orang Arab qoblal Islami sebelum Islam. Kanal Arabu. Kana bedah al Arabu pasera orang Arab qoblal Islami sebelum Islam. Musyrikina panika musyrik kabeh. Musyrikina panika musyrik kabeh. Ya'buduna nyembe paserah al-Arab al-asnama deka banyak-banyak berhala. Wa yuqaddisunahu ben nyoceagi paserah Arab ha deka al-asnam. Keadaan orang Arab sebelum Islam ya, itu semuanya musyrik, semuanya itu pada menyembah berhala. Ya, dan bahkan berhala itu disucikan oleh mereka. Nah, itu namanya musyrik. Musyrik itu syirik, musyrik atau syirik itu bagaimana? Ya, seperti itu. Kita sholat ya kita sholat, tapi terkadang kita masih melakukan yang namanya kemusyrikan. Kita terkadang masih melakukan yang namanya syirik. Di antaranya yaitu dulu pernah disampaikan oleh siapa itu? Ki Badrus Shadiq ya. Contohnya sekarang. Tiap kali Jumat manis itu biasanya di jalan-jalan banyak yang namanya sesajen. Dalam bentuk tajin atau jenangan begitu. Ya. Itu salah satu bentuk syirik, itu seperti itu. Ya. Tujuannya apa? Kok naruh sesajen di tengah jalan? Mungkin menurut orang yang naruh, mungkin agar jalan ini diberikan keselamatan oleh Allah, sehingga tidak terjadi yang namanya tabrakan, tidak terjadi yang namanya perampokan atau lain-lainnya. Tapi cara seperti itu tidak benar karena itu syirik. Itu sesuatu yang musyrik. Jadi membuat tajin atau jenang ditaruh di jalan-jalan itu sesajen itu. Kalau kalian minta keselamatan kepada Allah, bukan minta keselamatan kepada jalan. Ini ya, hati-hati ini. Islam orangnya sholat, banyak yang seperti itu, tapi masih melakukan yang namanya kemusyrikan. Ya. Kemudian apa lagi? Ketika mau panen. Ya, ketika mau panen biasanya orang sini kalau misalnya dalam istilah Madura itu apa? Ajeruk. Ya kan? Ajeruk. Ajeruk itu bagaimana? Kalau misalnya mau panen, diselamatin dulu itu. Apa? Sawahnya itu diselamatin dulu. Tiap-tiap pojokan biasanya dikasih yang namanya sesajen itu. Ya. Padahal yang menentukan rizki adalah Allah. Itu suatu bentuk kemusyrikan. Bagaimana caranya supaya kita selamat dari mara bahaya? Bagaimana caranya supaya rezeki kita itu bisa bertambah? Jalan satu-satunya adalah bersedekah. Berarti nggak boleh kita buat tajin. Boleh. Silahkan kamu buat tajin. Nanti tajin itu disedekahkan kepada orang lain. Sedekah namanya. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu menolak bala, mendatangkan rezeki, itu sedekah. Bukan malah ditaruh di jalan-jalan, mubazir. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, innal mubazirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya orang yang berbuat mubazir itu adalah saudaranya setan. Ini Allah yang bilang di dalam Al-Qur'an ini. Saya cuma menyampaikan. Ya. Makanya jangan berbuat mubazir. Ya. Jadi kalau misalnya kita Islam, sempurnakan
rukun Islam, sempurnakan juga rukun iman, insya Allah kita tidak akan melakukan yang namanya kemusyrikan. Ada lagi yang datang ke dukun-dukun, itu musyrik itu. Ya, datang ke dukun-dukun. Ya, kalau dukun pijat ya nggak apa-apa kalau dukun pijat. Yang tidak boleh itu dukun ramal, itu nggak boleh. Ya, dukun santet apalagi. Kemudian dukun bagaimana supaya saya terlihat cantik padahal buleng. Bagaimana sekarang saya terlihat putih padahal buleng, itu suatu kemusyrikan. Ya, suatu kemusyrikan. Kenapa? Karena dia meminta kepada manusia, bukan meminta kepada Allah. Ada orang datang ke kuburan. Kalau niatnya mau ziarah kubur boleh. Tapi kalau misalnya mau meminta kepada kuburan itu yang tidak boleh. Musyrik itu. Meminta-minta kepada orang mati, nggak boleh. Syirik itu. Minta nomor togel, minta nomor judi, itu syirik itu. Ya. Wa kanu yaqtuluna auladahum khaufan minal ju'i wal faqri. Jadi keadaan orang Arab itu sebelum Islam, ya, sebelum adanya Islam, yaitu mereka menyembah berhala, musyrik semuanya. Bahkan dikatakan di sekitar Ka'bah itu terdapat 360 berhala. Di sekitar Ka'bah, bahkan di dalam Ka'bah sendiri ada berhalanya. Yang jaga Ka'bah ketika itu paman Nabi Abu Lahab. Di dalam Ka'bah ada berhalanya, ada patungnya besar. Kalau tidak salah ada 3 Tuhan di situ. Ada 3 berhala. Yang satu namanya Hubal, yang satu namanya Lata, yang satu namanya Uzza. Ya, Lata dan Uzza. Yang paling besar Hubal. Ya, itu berhala-berhala yang ada di dalam Ka'bah, belum di luar Ka'bah. Makanya keadaan sebelum Islam musyrik semuanya. Ketika Nabi sudah diutus oleh Allah menjadi Nabi, Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam, banyak pengikutnya Nabi Muhammad dari Mekah dan Madinah. Kemudian berhala-berhala itu ketika Fathu Makkah, berhala-berhala itu dihancurkan oleh Nabi. Termasuk berhala yang ada di dalam Ka'bah itu dihancurkan oleh Nabi. Wa kanu yaqtuluna auladahum khaufan minal ju'i wal faqri. Wa kanu ban badah pasera al-Arab yaqtuluna panika mateen pasera al-Arab auladahum de banyak-banyak anak lakian al-Arab. Khaufan karena takok minal ju'i dari lapar, wal fakri ben fakir. Keadaan orang Arab sebelum Islam ketika itu mereka suka membunuh anak-anak mereka. Anak laki-lakinya dibunuh. Kenapa? Takut mereka itu kelaparan dan kefakiran. Takut anaknya nanti kelaparan dan kefakiran. Makanya ketika kecil, anak laki-lakinya orang Arab dulu sebelum Islam itu mesti dibunuh. Makanya kita alhamdulillah kita tidak lahir ketika itu. Kalau kita lahir ketika itu habis kita. Wa yadfinuna banatihim wa yadfinuna ben abendem pasera al-Arab banatihim de banyak-banyak anak binian al-Arab wa hunna haladining banatihim wa hunna bentining banatihim hayatun panika odi khasyatal ari karena takok celah. Ari itu bengkang, abengkang ya. Khasyatal ari karena takok celah. Wal aibi ben tegese celah, aib cacat. Wis, ini anak laki-lakinya kebiasaan mereka orang-orang Arab sebelum Islam itu membunuh anak laki-lakinya. Dan juga mereka suka menguburkan anak-anak perempuan mereka dalam keadaan hidup-hidup. Untung kalian perempuan ini lahir sekarang. Kalau lahir dulu di zaman jahiliyah dulu mati udah kalian itu. Dikubur dalam keadaan hidup-hidup. Ini kebiasaan mereka. Kenapa? Karena takut ada celah dan cacat. Ya. Wis. Wa kanu mutanafirina mutasyajirina. Wa kanu ben bada pasara orang Arab mutanafirina panikah
perselisihan kebi, paneka berselisih kebi, mutasyajirina tor atau karan kebi, yuharibu merangin, ba'duhum paserah sebagian al-Arab, ba'don deka sebagian, layauhal asbab karena pesah banyak-banyak sebab, karena entengah banyak-banyak sebab. Jadi keadaan orang Arab sebelum Islam itu mereka itu suka berselisih, suka bertengkar. Karena yang mereka andalkan adalah kekuatan. Siapa yang kuat, ya dia yang kuat, memang dia yang penguasa. Ya. Jadi keadaan ketika itu senang berselisih, suka bertengkar. Di antara mereka terkadang memerangi sebagian kepada sebagian yang lain. Mereka suka berperang. Makanya orang zaman dulu, apalagi di zaman kerajaan seperti zaman Majapahit, seperti raja-raja terdahulu, itu mereka itu kalau kemana-mana mesti membawa senjata. Ya, karena yang mereka taruhkan adalah kekuatan mereka. Jadi seperti itu. Mereka senang memerangi sebagian kepada sebagian yang lain. Ini sebelum Islam ini. Ya. Kesenggol sedikit bertengkar. Kesenggol sedikit caruk. Kesenggol sedikit ada apa? Pandang-pandangan, itu udah menimbulkan perang dulu. Cuma pandang-pandangan menimbulkan perang. Ya. Jadi alhamdulillah kita diselamatkan dari orang-orang jahiliyah. Kita alhamdulillah kita semenjak lahir udah dalam keadaan agama Islam, dan juga alhamdulillah kita tidak dilahirkan di zaman jahiliyah sebelum Islam. Ya, ini termasuk karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Wis. Ad-da'watu sirran bada'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bid-da'wati sirran wallahu taala a'lam bis-shawab. Fa ya rabbi waffiqni bi taqwaka ya Allah, fa ya rabbi irhamni bi husnil